Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Rombel 1 yang beranggotakan Vista Putri Atna, Lanita Cahya Anggraini, Nur Hafid Ilmiawan, Aizatun Nafisah, dan Faizal Rizky Kurniawan. Di sini kami akan mempresentasikan pengaplikasian 15 program pengolahan citra digital dengan menggunakan suatu citra. Untuk pemaparan presentasi yang pertama, saya serahkan kepada Faizal. Oke. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya izin bertanya, apakah suara saya terdengar? Sudah terdengar. Oke. Terima kasih. Mungkin di sini saya izin sedikit mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Jadi di sini kami memiliki beberapa file, ada potong, histo, kemudian program inti, kemudian program pemanggil, dan juga konvolusi. Nah, di file OTS ini merupakan program utama dari kami. Jadi di sini digunakan untuk memanggil gambar salah satunya. Nah, tapi sebelum itu kita akan menggunakan program clear dan CLC agar workspace maupun command window kita lebih bersih lah dan tidak ada sisa dari program atau eksekusi program sebelumnya. Nah, selanjutnya adalah kita menggunakan variabel h untuk memanggil gambar habibi.tiff. Untuk gambar tersebut ada di sini dan gambarnya adalah ini. Ini merupakan gambar awal dari kelompok kami. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah program untuk mengubah gambar RGB menjadi gambar grayscale menggunakan perintah im2bw atau jika lebih dijabarkan lagi seperti ini. Jadi untuk program grayscale kita akan simpan menggunakan variabel f2. Sebelumnya kita run dulu. Nah, ini merupakan hasil perubahannya. Jadi di gambar bawah ini dapat dilihat bahwa gambar kiri merupakan gambar asli, kemudian yang bawah kanan merupakan hasil dari program mengubah RGB ke grayscale. Nah, langkah selanjutnya adalah menyimpan hasil grayscale tersebut ke dalam folder baru. Jadi di sini kita akan menggunakan perintah imWrite, kemudian variabel f2 kita panggil, dan kita akan simpan dengan nama utsWrite.png. Nah, langkah selanjutnya adalah kita membuat variabel baru lagi yang bernama f. Kemudian kita akan potong aras keabuannya menggunakan perintah potong UTS. Nah, function potong UTS sendiri ada di sini. Jadi ini merupakan function potong di mana kita akan mengatur batas atas dan juga batas bawah. Nah, untuk batas atas dan batas bawahnya sendiri kita menggunakan intensitas 40 dan 220. Nah, sebelum masuk ke langkah selanjutnya, di mana hasil dari potong akan kita lanjutkan ke file UTS2, kita akan menggunakan program selanjutnya, yaitu menampilkan menggunakan figur, kemudian subplot, dan juga imshow. Jadi kita akan menampilkan variabel f2, f, h, dan juga f2. Kemudian dari function tadi, kita akan menampilkan gambar seperti ini, seperti yang sudah didapatkan sebelumnya. Jadi itu merupakan penjelasan dari kami untuk file UTS. Jadi di file UTS ini kita sudah memiliki 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kurang lebih 6 program untuk dilanjutkan ke file UTS2. Nah, untuk file UTS2 sendiri akan dilanjutkan oleh Aizatun. Kewadannya kami persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang program filtering median. Program filtering median adalah metode pengolahan citra digital yang digunakan untuk menghilangkan noise atau gangguan dari citra dengan menggantikan nilai piksel dalam citra dengan nilai median dari sekelompok piksel yang berdekatan. Seperti yang telah
tampilkan tadi, gambar yang ori itu memiliki noise berupa titik-titik gitu. Jadi gambarnya itu terlihat eh, tidak bagus dan terlihat ngeblur gitu. Terus metode ini itu sering digunakan untuk menghilangkan noise berbentuk titik-titik dalam citra seperti yang telah ditampilkan dalam citra tadi. Selanjutnya, filtering median bekerja dengan mengambil setiap pixel dalam citra, mengumpulkan nilai-nilai pixel yang ada di sekitarnya, dan kemudian mengganti nilai pixel tersebut dengan nilai median dari kumpulan pixel tersebut. Nah, mungkin selanjutnya bisa ditampilkan hasil dari filter median ini. Nah, gambar tersebut merupakan hasil dari sebelum gambar dikenai filter dan sesudah gambar dikenai filter. Gambar sebelum dikenai filter terlihat masih nampak noise-nya atau bintik-bintiknya, sedangkan gambar sesudah difilter terlihat lebih halus. Begitu juga hasil dari histogram gambar sebelum difilter dan sesudah difilter terdapat beberapa perbedaan, di antaranya nilai nolnya atau nilai hitamnya itu terlihat hampir sama dengan nilai pixel 255. Sedangkan histogram dari filter median yang sudah difilter itu nilai 0 dan nilai 255-nya hampir memiliki perbedaan yang cukup signifikan di mana nilai 0-nya itu lebih tinggi. Mungkin selanjutnya yakni program nonlinear dalam pengolahan citra digital merupakan program atau algoritma yang tidak melibatkan operasi matematis linear seperti penjumlahan, pengurangan, atau perkalian dengan konstanta. Akan tetapi, program ini menggunakan operasi yang lebih kompleks dan tidak dapat direpresentasikan dengan persamaan linear. Seperti yang ditunjukkan dalam program, program nonlinear memiliki rumus log dalam kurung 1 plus double gambar. Selanjutnya, kita akan membandingkan gambar ori dengan gambar yang sudah terkena rumus nonlinear. Mungkin bisa langsung ditunjukkan hasil programnya. Nah, untuk hasil program gambar yang ori terlihat halus dan masih kelihatan nyata dengan histogramnya itu terlihat memiliki pixel dari 50, rentan 50 sampai 200-an itu terdapat pixel-pixel atau warnanya. Sedangkan setelah dikenai rumus nonlinear, gambar yang dihasilkan itu gambar abu-abu terlihat semakin turun kualitasnya, sedangkan gambar dengan warna hitam akan semakin naik atau semakin menonjol warnanya. Dan itu bisa ditunjukkan juga dari nilai histogramnya, di mana pixel dari nilai rentan 150-an sampai 255 itu pikselnya berkumpul di situ, di mana itu menunjukkan warna hitamnya lebih menonjol, seperti yang ditunjukkan pada gambar. Mungkin itu saja program yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kepada Mbak Lenita, saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan program menurunkan kecerahan citra. Jadi pada program menurunkan kecerahan ini, kami menggunakan G2 sama dengan G kurangi 40.
G ini merupakan variabel yang mewakili gambar sebelumnya. Di sini kami menggunakan gambar hasil pemfilteran. Sedangkan G2 ini merupakan variabel yang menyimpan hasil perhitungan dari G dikurangi 40. Dalam operasi ini, setiap piksel dalam gambar akan dikurangi sebesar 40. Proses ini akan mengurangi intensitas cahaya dari setiap piksel, sehingga menurunkan kecerahan keseluruhan gambar. Untuk hasilnya mungkin bisa diperlihatkan. Dapat dilihat hasilnya, di mana file original ini merupakan gambar setelah dilakukan pemfilteran, dan setelah gambar dikurang kecerahan, hasilnya pada sebelah kanannya dapat kita lihat gambar yang dikurang kecerahannya ini lebih gelap dibanding gambar original atau gambar sebelumnya. Mungkin lanjut untuk ke program selanjutnya. Untuk program selanjutnya yaitu program menurunkan kontras. Dalam program ini yaitu kami menggunakan G3 sama dengan 1,2 dikali G2, di mana G2 ini merupakan gambar hasil yang telah diturunkan kecerahannya pada sebelumnya, dan G3 ini variabel yang menyimpan hasil perhitungan dari 1,2 dikali G2. Dalam operasi ini, setiap piksel dalam gambar akan dikalikan dengan 1,2 yang akan meningkatkan nilai-nilai piksel tersebut. Proses ini secara efektif akan meningkatkan perbedaan antara nilai piksel sehingga meningkatkan kontras gambar. Mungkin dapat dilihat hasilnya. Nah, ini hasilnya setelah kontras diturunkan. Untuk sebelumnya yaitu gambar pada yang dikurangi kecerahannya. Dapat kita lihat jika dibandingkan antara gambar yang dikurangi kecerahan dengan kontrasnya yang diturunkan ini, pada gambar setelah kontrasnya diturunkan, warnanya menjadi lebih terang dibanding gambar sebelumnya. Mungkin untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Vista. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya yakni terdapat program kombinasi. Program kombinasi ini merupakan program gabungan antara kecerahan dan juga kontras. Kecerahan merupakan operasi yang bertujuan untuk meningkatkan gambar agar menjadi lebih terang. Nah, untuk kontrak sendiri merupakan distribusi warna terang dan warna gelap. Untuk codingannya di sini terdapat G4 sama dengan G dikurangi 25, itu merupakan program dari kecerahan. Sedangkan yang bawahnya lagi G5 sama dengan G4 dikali 1,2 itu merupakan program dari kontraks. Untuk hasilnya dapat dilihat bahwa original dan juga kombinasi itu sangat berbeda ya. Terdapat kecerahan yang sangat berbeda. Di sini untuk yang kombinasi lebih cerah, lebih terang, yang berada di tengah-tengah ini. Kemudian juga lebih kontraks warnanya. Selanjutnya, pada program ekualisasi. Untuk program ekualisasi sendiri, ekualisasi merupakan suatu cara yang bertujuan untuk memperoleh histogram yang intensitasnya terdistribusi secara seragam pada citra. Namun hasilnya tidak benar-benar seragam. Pendekatan yang dilakukan yakni mendapatkan aras keabuan yang lebih
luas pada daerah yang memiliki banyak piksel dan mempersempit aras keabuan pada daerah yang berpiksel sedikit. Efeknya dapat digunakan untuk meningkatkan kontras secara menyeluruh. Sini dapat dilihat pada layar, terdapat ada histogram dan juga proses hasil ekualisasi. Di sini dapat dilihat ya, untuk file ekualisasi ini seperti menghilangkan informasi di dalamnya. Karena mungkin antara abu dan hitamnya ini berbeda ya. Dapat dilihat pada histogramnya, untuk file original ini berada di kisaran 50 hingga 200, sedangkan untuk pada hasil ekualisasi ada pada sekitar 0 sampai 150. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan masuk ke program potong. Nah, di sini kita menggunakan function yang sama seperti program-program yang lainnya, yaitu function TS. Sini kita membaca image-nya dulu, setelah itu menampilkan pada figur 1, show. Nah, ini adalah program untuk melakukan pemotongan yang nantinya akan dijalankan pada file TS. Nah, di sini akan dijalankan di sini. Setelah itu kita akan masuk ke program selanjutnya, yaitu program konvolusi, di mana konvolusi itu sendiri yaitu bisa disebut sebagai konvolusi 2 dimensi yang dapat diartikan sebagai proses memperoleh suatu piksel yang didasarkan pada nilai piksel itu sendiri dan tetangganya, yang dapat melibatkan suatu matriks yang disebut dengan kernel yang mempresentasikan pembobotan. Nah, di sini untuk file konvolusinya, yang pertama di sini sama menggunakan fungsi UTS ini. Setelah itu di sini ada untuk menghitung HKOL. Nah, di sini ada yang mulai dari for Y sama dengan M2 sampai dengan YX itu untuk menghitung HKOL. Setelah itu ada untuk menghitung HBRS, yaitu yang di bawahnya. Itu bisa ditampilkan untuk hasilnya. Nah, di sini ada terlihat sangat jelas gambar yang original dan hasil yang dikonvolusi. Konvolusi itu sendiri seperti menjadikan gambar ada garis tepinya seperti itu, seperti yang dapat dilihat. Ini mungkin kurang jelas karena gambar awalnya itu agak bercek. Oke, sekian. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan presentasinya. Mungkin cukup sekian pemaparan presentasi dari kelompok kami, kelompok kelima. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.